Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romzi Amirul Mukminin dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas tentang dasar akuntansi pada pertemuan yang pertama. Tujuan yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan lanjutan. Yang nomor 7, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dalam persamaan akuntansi. Yang ke-8, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang ke-9, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Nah, di sini terdapat jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur Honda, di sini tentang mobil dan motor. Kemudian ada Intel, tentang komputer. Kemudian ada Boeing, tentang pesawat terbang. Kemudian ada Nike, tentang sepatu dan pakaian olahraga. Kemudian Coca-Cola di sini dalam produk minuman. Kemudian ada Sony, tentang produk barang elektronik. Kemudian ada perusahaan dagang. Di sini terdapat Carrefour, yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada Kids Station, tentang produk mainan. Kemudian ada Electronic City, tentang barang-barang elektronik. Kemudian ada Lands' End, tentang produk pakaian. Kemudian ada Amazon.com, tentang produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian perusahaan jasa. Di sini ada Disney, tentang hiburan. Kemudian ada Garuda Indonesia, tentang transportasi. Kemudian ada Marriott Hotels, di sini tentang hotel. Kemudian Citibank, tentang keuangan dan perbankan. Kemudian Telkomsel, tentang telekomunikasi. Kemudian jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang kedua persekutuan. Dan yang ketiga korporasi atau perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Di sini terdapat perusahaan perseorangan, di mana dimiliki oleh perorangan. Di sini contohnya seperti Toko Ani. Keunggulan yaitu kemudahan pengaturan. Yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Nah, jadi perusahaan perseorangan itu kita membuka suatu usaha tidak memerlukan biaya yang tinggi karena menggunakan biaya pengelolaan yang rendah. Dan kemudahan peraturan ini juga tidak melibatkan orang lain. Jadi pengaturan bebas, kita mau seperti apa. Kemudian kelemahan. Yang pertama, sumber daya keuangan yang terbatas. Karena ini modalnya dari kita sendiri. Kalau modal kita kecil, ya kita hanya sebatas ini saja.
Tapi jika kita mempunyai modal yang besar, kita bisa melebarkan usaha yang lebih luas dan lebih besar lagi. Kemudian kewajiban yang tidak terbatas. Karena ini milik sendiri, maju apa enggak perusahaan itu dari kita sendiri. Jika disiplin, pintar, manajemen, perusahaan pasti akan berkembang lebih baik. Di sini ada persekutuan, di mana dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Contohnya seperti ini, ada toko Ani dan Tini. Keunggulannya yang pertama, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ya, karena perusahaan ini ditanggung oleh 2 orang. Kemudian tambahan keahlian manajemen. Karena di sini ada tambahan orang, maka perusahaan ini dikelola oleh 2 orang pemilik antar toko. Kemudian kelemahan, yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Karena melibatkan sedikit orang, hanya 2 orang pemilik, jadi perusahaan ini dibilang dikelola sendiri. Selanjutnya, korporasi, di mana dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya di sini seperti PT Makmur. Ketika membuat perusahaan berbentuk PT, maka di sini disebut dengan korporasi. Keunggulannya di sini kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya yaitu pengenaan pajak ganda. Ganda ini nominalnya tidak kecil, karena PT itu biasanya dikatakan pajaknya itu besar, karena PT ini perusahaan yang berskala besar. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi dalam mengelola perusahaan kita itu memiliki strategi bisnis yang terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Kemudian ada strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi, biaya rendah ini bukan merupakan kekurangan, tapi justru dari strategi. Karena kita memberikan harga yang rendah kepada konsumen. Di sini dicontohkan seperti Lion Air. Lion Air ini di mana perusahaan ini berada di bidang perusahaan penerbangan. Jika dibandingkan dengan perusahaan penerbangan lain, Lion Air ini lebih murah karena dari itu banyak konsumen mencari yang penerbangannya murah. Kemudian ada Air Mineral Fit. Nah, di sini Air Mineral Fit ini jika dibandingkan dengan air mineral lainnya, air mineral fit ini lebih murah. Maka dari itu banyak juga konsumen yang mengonsumsi minuman air mineral yang murah seperti air mineral fit ini. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Jadi di strategi diferensiasi ini, strategi di mana menjual produk dengan harga yang lebih mahal karena menjual dari segi kualitasnya dan menghasilkan kekhususan dan karakteristik yang unik sedemikian rupa, maka layak dibeli dengan harga yang mahal. Ini contohnya seperti Designer dan Bian Electrolux.
Di sini adalah contoh merek alat rumah tangga yang terkenal lebih mahal dari segi harganya. Kemudian, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara untuk dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Di sini terdapat input yang pertama, kemudian diproses ini melalui proses bisnis, kemudian menjadi produk atau jasa. Nah, kemudian sampailah ke nilai pelanggan. Jadi prosesnya ada 4 tahapan, dari input, proses bisnis, produk atau jasa, dan nilai pelanggan. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perseorangan atau entitas. Entitas itu merupakan sekumpulan yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini ada internal sebagai pemilik, manajer, dan ada karyawan. Kemudian eksternal, yaitu menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya, proses penyediaan informasi. Di sini dalam poin nomor 3, mendesain sistem informasi akuntansi atau SIA untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan kemudian menghasilkan sistem informasi akuntansi ini atau SIA, di mana ini menghasilkan untuk mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Kemudian proses penyediaan informasi ini ada pihak yang berkepentingan, yaitu menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Di internal ini masih pemilik, manajer, dan karyawan. Eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Kemudian etika bisnis. Etika bisnis ini prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Di sini yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Jadi kita harus menghindari pelanggaran-pelanggaran etika yang kecil. Kemudian pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Jadi kita harus bertanggung jawab ketika kita melakukan masalah atau problem, kita harus siap menghadapi konsekuensi. Kemudian profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini ada 2. Yang pertama, akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Yang kedua, akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di prinsip akuntansi ini, dalam konsep entitas usaha mengharuskan aktivitas usaha antara entitas dari pihak perusahaan dengan entitas pihak pribadi maupun yang berkepentingan harus dipisah. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Jadi di dalam konsep biaya ini semua harus dicatat keluar masuknya uang dan sebagainya, sehingga dapat terlihat jelas rugi
dan labanya. Kemudian nomor 3, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi berdasarkan pada bukti yang objektif. Objektif itu berdasarkan data, jadi tidak berdasarkan pendapat. Jadi catatan dalam laporan akuntansi tersebut berdasarkan bukti yang jelas. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep unit ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Jadi di dalam perusahaan ini, dalam pembuatan laporan keuangan, kita mencantumkan nilai mata uang ini dalam rupiah atau dolar. Terima kasih telah menonton pembahasan dari saya mengenai dasar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.